Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Muhyasin. Oke, jadi di video kali ini gua hanya mau sedikit kasih gambaran bocoran, tapi nanti ini akan videonya akan jatuhnya ada beberapa part ya. Ini jatuhnya part 1, hanya proses awal. Ini jatuhnya part 2 ya, karena part 1 itu udah lama banget. Di video yang judulnya kalau nggak salah Gila CS1 di mode Moge, kalau nggak salah itu udah lama banget, di tahun yang lalu. Itu part 1-nya. Ini part 2-nya yang udah jadi sedikit adventure. Itu kan kemarin jadinya Moge, tapi karena beberapa faktor jadi berubah aliran lagi jadi ke adventure. Nah ini part 2-nya. Nah di part 2 kali ini nanti akan menjelaskan proses sedikit proses selama modifnya, customnya. Tapi ini di video kali ini part 2 lebih ke kaki-kaki ya, karena kemarin ada perubahan kaki-kakinya seperti ini ya. Jadi shocknya gue buat 2 di tengah dan di kanan ya. Tapi biar apa di sebelum gue ganti up kaki-kakinya ini, khususnya belakang itu nggak pernah kuat ya. Gue udah ganti pakai shock apapun, tapi kalau cuma satu monoshock itu nggak pernah kuat, alias bocor ya, pasti bocor. Itu gue pernah pakai punya Satria, gue pernah pakai punya CS1, itu bocor, nggak kuat karena beban dari motor dan tunggang, maksudnya dari full box kan, gue pakai full box ya. Itu beban dari boxnya dan beban dari orangnya, gua, anak gua, istri gua itu waduh nggak pernah kuat. Jalan-jalan jauh tuh pasti ngap, bukan ngap mesinnya ya. Alhamdulillah mesin insyaallah masih jos seperti biasa, mesin standar tapi jos. Nah tapi shocknya yang selalu kalah. Jadi gua berpikiran kenapa nggak di up lagi buat shocknya biar aman gitu, biar nggak bocor-bocor lagi kan. Sayang kalau misalnya dalam sebulan aja, contoh berapa kali perjalanan bocor ganti kan, wah sultan ini mah. Amin. Nah jadi gue berpikiran untuk mengupgrade kaki-kakinya, khususnya bagian belakang. Nah jadi seperti yang tampilan dari tadi yang kalian udah lihat, jadi seperti itu ya, monoshock ori CS1 dan kanan gue tambahin. Arm gue pakai CB ya, CB atau CBR kalau nggak salah itu. Jadi menambah kekuatan pada shocknya, bebannya. Jadi kita beban kemarin saya udah coba test drive pertama, jadi itu langsung gue test drive dari Jakarta ke Purwakarta seperti biasa dengan full box, dan beban box itu kurang lebih ada 25 sampai 30 kilo lah. Nah itu aman, jos banget. Nah dan keesokan harinya gue coba lagi sama anak istri gue ke tempat liburan gitu, tempat permandian itu aman banget. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi ya akan shock bocor. Oke, jadi setelah proses up kaki-kaki ini nanti akan ganti ban lagi ya. Setelah ganti ban itu banyak, ini masih banyak tahapnya, nih. Ini gue juluki si merah ya, si biru dan si merah, karena mau dikasih nama belum kepikiran untuk kasih nama apa. Jelasnya cuman lebih akrabnya dipanggil si biru dan si merah. Nah si biru udah lama diam karena lebih banyak fokus ke si merah. Nah si merah sekarang terakhir itu udah up sampai ke kaki-kaki dengan tampilan seperti yang sekarang kalian lihat, dan itu masih panjang banget perjalanannya. Habis ini mungkin setelah ini
nanti akan mulai custom body kit buat bodinya, sayapnya sampai ke depan. Seperti apa tampilannya ya, kemarin sih sempat mengidam-idamkan ala Afrika Twin, ala Versys, ala BMW, ala banyak lah, jadi KTM. Nah, tapi nggak tahu nanti jadinya seperti apa, ditunggu aja videonya biar apa ya, karena kalau dikasih bocoran sekarang, karena jujur gue juga belum tahu arahnya nanti dia itu motornya tampilannya seperti apa, tapi arahnya yang jelas tetap adventure ya, seperti motor-motor tadi yang gue sebutin. Nah, untuk kaki-kaki sendiri, habis setelah kaki-kaki gue up ke bannya, jadi itu Corsa Platinum kalau nggak salah namanya. Jujur gue nggak terlalu paham, tapi kalau nggak salah kemarin namanya itu yang ban tahu gitu ya, karena gue jujur baru masuk ke dunia adventure, jadi gue belum terlalu paham. Oke. Nah, untuk shock depan sendiri kemarin gue pakai shock Scorpio, depan tuh shock Scorpio, dan gue tambahin peninggi kalau nggak salah 7 atau 10 cm, kalau nggak salah 7 atau 10 cm buat di depan. Dan stangnya gue pakai stang fat bar, terus visor ya biasa buat CS1, visor yang tinggi kalau nggak salah 50 cm, terus custom jok ya, joknya juga di custom tapi belum beres. Dan dari sektor tangki gue udah rubah ya, sektor tangki ini yang ori CS1 itu di bawah jok di tengah, itu gue rubah ke depan pakai tangki. Gue pakai di sini tangki CBR 150 facelift ya. Kalau jujur sebenarnya di awal itu kelihatannya enak, tapi makin kesini kebanting sama kaki-kakinya nih, kaki-kakinya ternyata gede, jadi tangkinya itu kelihatan kecil. Yang cocok sebenarnya itu yang enak lihat itu kalau gue pribadi tangki CB 150 new ya, CB 150 new. Nah cuman ya sudah terlanjur terpasang, karena pun nanti kalau misalnya diganti dirubah itu pasti dudukannya akan berubah, nggak sama ya, nggak bakal sama karena dimensi tangkinya juga berbeda. Jadi mungkin sementara tetap pakai yang CBR 150 facelift aja, nggak apa-apa. Nah, dan kapasitas tangkinya sendiri mungkin teman-teman sudah tahu, kurang lebih 13 liter kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, mungkin kalau salah mohon dibantu koreksi. Setahu gue kurang lebih 13 liter. Itu pernah gue pakai, gue isi full tank dari Jakarta, rencana liburan ke Pantai Santolo Garut ya. Gue full tank perginya via Pangalengan, itu tanpa hambatan, tanpa kendala sampai ke sana. Dan pas nyampe di sana mau balik besokan harinya, itu gue mau ngisi ternyata cuma nambah sekitar 60.000 doang, berarti 65.000, berarti habisnya itu kurang lebih di 65 juga, 65.000 ya nggak sih? Iya, kurang lebih 65.000 juga habisnya, setengah tangkinya doang habis dari Jakarta sampai Garut. Dan itu udah ya ada plus kesana kemarinnya ya, nggak pure dari Jakarta langsung Garut, nggak. Jadi ada sedikit tinggal di Pangalengan kan, ke Poin Cukul kita naik gitu segala macam. Jadi alhamdulillah terisomirit dan aman buat perjalanan jauh. Nah, nanti kapan-kapan kita coba lagi perjalanan jauh, mungkin ke Jawa Tengah, udah lama nggak main ke Serumbuk, ke Jogja, ataupun mungkin ke Bromo, ataupun mungkin sampai Bali, amin. Nggak tahu ya, itu hanya perencanaan. Oke, dari sektor tangki, oh ya, ini untuk sasis atau untuk rangka itu masih ori CS1, nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dirubah ya. Jadi sasis masih tetap CS1 tanpa ada yang diubah, hanya kaki-kaki, jadi shock depan sama arm itu yang dirubah. Sasis masih tetap CS1, mesin masih tetap ori CS1 ya. Oke, selanjutnya lanjut ke box. Di sini gue bekerja sama dan dapat dukungan dari Sagala Ayam Motorshop ya.
Sagalaya Motor Shop. Sagalaya Motor Shop ini toko yang menjual keperluan bikers khususnya touring, tapi enggak khusus touring ya, maksudnya lebih ke arah touring adventure, karena dia menyediakan apa yang kita butuhkan seperti box, seperti bracket, seperti visor, seperti lampu. Jadi dia nggak monoton di box ya, jadi dia semua ada. Namanya juga Sagalaya. Sagalaya ini dalam bahasa Sunda itu dalam bahasa Sunda yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya semua ada. Apa yang kita mau itu ada. Nah, jadi Sagalaya Motor Shop ini terhitung lengkap ya. Dia bertempat di Jalan Kurdi Barat nomor berapa 7A kalau nggak salah, di Bandung ya, tepatnya di Bandung. Nanti boleh teman-teman yang pengen main ke Sagalaya Motor Shop bisa langsung datang ke tokonya, atau mau via Tokped, Bukalapak segala macam itu ada semua via online ya, atau via WhatsApp bisa langsung ke Bro Irwan ya. Oke, lanjut lagi. Jadi full box itu gua pakai Givi, produk dari Givi. Nah, buat top boxnya gua pakai Givi Givi 43 liter ya. Dan buat yang set boxnya kanan kiri gua pakai E23 ya, E23 Givi E23. Dan sekali lagi kalau misalnya ada kesalahan atau yang keliru mohon dikoreksi, mohon dibenarkan ya, bantu komen, karena jujur adventure gue baru masuk. Nah, ini mungkin teman-teman lihat ini si biru mini ya, ini si biru mini ini yang kemarin ngangkat namanya dia nih. Jadi coba dulu ya. Jadi si biru ini yang kemarin juara di HMC Honda Model Kontes Region Bandung ya 2019 kalau nggak salah ya, 21 September 2019. Sekarang tanggal 16 September ya, berarti 5 hari ke depan dia juara nih. Nanti di tanggal 21 Septembernya gue buat vlog khusus atau video khusus buat mengenang juara si biru ya. Ini nyala juga nih, cuman lampu depannya lagi mati, belum di full wave. Mau di upgrade dulu kelistrikannya, ke RK kali ya, RK motor. Oke, kita pasang lagi dan kita lanjut lagi. Jadi dulu gue mainnya itu di racing style ya, atau di ya gini lah. Nah jadi gue baru tertarik untuk terjun ke adventure karena ada sama kebutuhan, karena udah punya keluarga, punya anak. Jadi kalau mau jalan jauh tuh udah nggak bisa pakai ini pegal, barang banyak tuh harus pakai tas. Udah nggak rekomen banget. Jadi harus pakai motor adventure yang full box ya, seperti itu kurang lebih ya. Makanya itu alasannya gua lebih fokus ke merah sekarang karena kebutuhan. Oke, jadi intinya di video kali ini gua hanya menjelaskan sedikit tahap-tahap perubahan dari part 1 beralih ke adventure, karena kan yang part 1-nya itu moge. Memang awalnya itu mau dijadiin moge tapi gagal ya. Bukan gagal, maksudnya lagi ke kebutuhan, jadi lebih ke adventure. Nah makanya dirubah ke adventure. Nah jadinya untuk sementara seperti ini yang kalian lihat. Nah nanti di part 3 mungkin mulai pemasangan di body dan lain sebagainya, di aksesoris seperti tubular dan lain-lainnya. Nah sampai motor ini clear ya, fix, selesai. Bantu doainnya biar motor ini biar segera selesai. Dan kita gua berharap dan mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia otomotif atau di modifikasi berharap semoga pandemi ini ini buat semua ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, agar karena di tahun ini kita semua
yang modifikator itu menunggu HMC ya, tapi ya dikarenakan bencana COVID-19 jadi semua dibatalkan, nggak ada kegiatan ya. Jadi kita harus bersabar. Jadi tapi ada nilai positifnya jadi kita punya waktu yang lebih panjang, yang lebih prepare buat prepare motor kita ya. Nah, jadi kita punya waktu yang lebih panjang gitu, lebih banyak. Yang ide-idenya yang kemarin seharusnya udah stuck, tapi karena terkendala waktu yang jadinya lebih panjang muncul lagi gitu. Ada nilai positifnya juga. Jadi semangat buat modifikator Indonesia. Kita berharap, semoga kita berdoa, semoga COVID ini segera berakhir dan di 2021 insya Allah di tahun depan umur panjang kita bisa ketemu dengan HMC 2021. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi dan memberi semangat buat teman-teman yang kembali lagi gue selalu mengingatkan teman-teman yang karena banyak yang selalu sudah patah semangat mengurus CS1-nya, yang sudah down dengan CS1-nya karena berbagai macam alasan. Jadi gue pribadi mengucapkan gue pribadi hanya bisa memberi support buat kalian semua yang masih punya CS1-nya. Rawatlah, semangat terus untuk yang masih punya CS1, dirawat, dijaga, karena suatu saat CS1 akan jadi motor yang dicari mungkin, atau jadi motor mahal mungkin ya. Tapi kalau gue pribadi memang untuk dipakai, nggak niat untuk dijual belikan ya. Oke, mungkin terlalu panjang kali lebar. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar gue bisa terus berkembang, bisa terus semangat untuk buat video, buat konten yang bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.